Pemirsa, kita teruskan diskusi kita yang semakin panas. Agak mengerikan kalau ternyata gunung es itu ada di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan di ruangan ini ada mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja dari Panja DPR ya Pak. Iya. Dan sama Putri tadi. Bagaimana Bapak menanggapi dari KPU 22 tadi? Tentang otoritas KPU, saya tidak paham. Saya tidak mengerti tentang kasus ini yang terjadi. Mengapa? Oleh karena di sini saya melihat isu surat palsu Mahkamah Konstitusi. Ini bukan ujian untuk saya dan bukan ujian untuk KPU juga, bukan ujian lain, tapi itu ujian lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri yang notabene misinya adalah akan mewujudkan dunia peradilan yang modern dan terpercaya. Sekarang terpercaya ini sudah mulai goyah gitu. Nah sekarang masalah surat palsu itu, sepulang saya umroh, membaca dan lain sebagainya, disebut-sebut nama saya, disebut-sebut Andi Nurpati, disebut-sebut Hasan dan lain sebagainya. Kemudian saya menyatakan, kok bisa ada surat palsu? Berarti di sini praktek pengalaman saya sebagai hakim yang 40 tahun ini, kerja 46 tahun di pengadilan, yang memeloncor saya ini beliau, John Moleri. Sampai hari ini juga selalu diketok kepala saya. Ya. Nah, belajar hukum dan lain sebagainya, diskusi itu dengan Pak Denny, dengan Pak Oce, saya masih hakim di Jakarta Utara. Sehingga saya ini 40 tahun. Saya adik kelasnya Ketua Mahkamah Agung Hari Pintumpa. Ini satu kelas dengan beliau. Tapi dia memang selalu olahraganya luar biasa. Angkat besi itu barbel. Petinju juga Pak. Beliau ini mudanya petinju juga. Waduh, luar biasa. Nah, Bung Karni, saya berpendapat ini ujian bagi peradilan kita ini, yang notabene bilang modern dan terpercaya. Nah, melihat isi surat palsu ini, surat palsu MK ini, itu adalah pertanyaan hukum yang diajukan oleh KPU kepada mahkamah untuk mendapatkan jawaban hukum. Nah, dari sudut mekanisme sistem administrasi teknis justisial yang saya lakukan selama puluhan tahun itu, dan juga di Mahkamah Agung sekarang ini, tidak mungkin ada surat palsu. Berarti di sini administrasi teknis justisial pimpinan ini sangat rapuh. Karena saya melihat, saya mendengar, baca ini terjadi SMS. Kamu datang di sini, ini begini-begini. Di dalam dunia peradilan yang peradilan umum ini, itu ada surat permohonan masuk, pertanyaan hukum masuk, tentu yang pertama-tama yang membaca ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang ada nggak disposisinya? Biasanya kalau saya ketua pengadilan dulu, disposisinya Saudara Panitra kalau bicara masalah teknis justisial. Saudara Panitra catat, cermati, teliti, jawab kembali kepada saya atau satu kopi pada saya. Ini saya tidak tahu apakah ada itu. Nah kalau ada disposisi semacam ini, tentu ada kartu kendali. Sampai ini, oh ini Panitra disuruh menjawab. Jawablah apa yang dipertanyakan oleh KPU. Kan begitu? Masuk kembali kepada ketua. Nah, tatkala ketua meneliti itu, oh ini salah ini, kurang ini, oh ini tambah ini. Kan begitu Pak prosedurnya. Nah, untuk ini surat ini kembali lagi kepada Panitra. Panitra membuat lagi yang baru apa yang dicoret oleh ketua. Dan itu semua melekat, mulai pertanyaan hukum sampai kepada ini dikirim. Saya melihat ini tidak ada
Sehingga itu saya katakan, ya mula-mula dia sebut 2 surat palsu. Mencok lagi ke 16 surat palsu. Jadi ini apa ini? Ya, tidak jelas. Tuh. Sehingga saya menyatakan ini adalah manajemen administrasi teknis kesekian. Oleh karena latar belakangnya. Bapak sendiri ketika jadi hakim di situ tidak pernah mengoreksi bahwa ini manajemen administrasi tidak benar. Baik. Jadi pertama, pernah saya disuruh menjawab. Saudara Arsyad jawab gugatan di Pengadilan Negeri Gresik karena seseorang itu mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum seluruh hakim konstitusi. Saya jawab, 1-2 hari jawab, kembalikan pada dia. Selanjutnya saya tidak tahu karena bukan bidang saya. Saya disuruh teknis menjawab. Tapi ini jalurnya, kalau pertanyaan-pertanyaan hukum yang complicated, itu masuk di RPH. Beliau harus lemparkan bagaimana pandangan 9 ini. Kalau pertanyaan hukum kayak di KPU, hal semacam itu menanyakan hanya isi amar putusan, ya silakan, jawab saja langsung. Tidak perlu 9 hakim. Tidak perlu 9 hakim. Sekarang gantung daripada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau mau dilemparkan RPH, lemparkan. Tapi sekarang Bapak sendiri dituduh terlibat dalam pemalsuannya. Ya, baik, saya ceritakan. Jadi itu tadi saya ceritakan, Prof. Datang Hasan di rumah. Ya. Ya, katanya saya diundang. Saya mengundang. Datang dia dengan ponakan namanya Rara. Ya. Datang di rumah sudah ada, baru saya datang. Lalu maklumlah itu karena cucu kemanakan ini dia bilang. Ini siang, pagi, malam? Malam. Oh, malam. Nah pagi. Nah, coba lihat itu Pak, karena dia pelonco saya disuruh lagi. Baik. Nah, malam datang, ya, katanya diperintahkan oleh anak saya menelepon dia untuk datang. Itu adalah tidak benar. Nah, itu. Kemudian dia datang membawa laptop, ya toh. Sampai di sana bicara kekeluargaan dulu. Tidak lama begitu dia mengatakan, saya ini datang disuruh Pak Jainal Arifin. Saya katakan, untuk apa? Siapa Jainal Arifin? Mantan panitera. Dr. Jainal Arifin, mantan panitera. Lalu saya katakan, kenapa kamu yang disuruh? Sebab nama Hasan ini, itu adalah dia, saya baca di koran ini, dia derwarder. Dia jurusita, juru panggil ya. Dalam posisinya. Sehingga saya curiga ini. Kok jurusita, apa katakanlah ini pegawai yang juru panggil ini. Yang dia sering datang ke rumah Bapak? Oh enggak. Selama saya 3 tahun di Mahkamah Konstitusi itu, selama itu tidak pernah masuk di kamar saya. Baru kali ini? Baru kali ini ke rumah. Ya. Nah itu. Sehingga tidak tepat kalau saya katakan merusak mentalnya ini Saudara Hasan. Padahal itu bukan binaan saya. Lepas dari itu, terus ya. Dia bilang mau membuat konsep. Ya, bikin drafter, curiga, tatak. Nah, tentunya saya katakan, jawab sesuai dengan amar. Ya, tapi kalau kau robah isi amar putusannya, baik titik dan komanya. Mas dia bilang apa yang dia mau bikin ke Bapak? Dia jawaban atas pertanyaan hukum daripada KPU tentang Dapil 1 Sulawesi Selatan. Tapi kalau orang yang pernah datang ke rumah kita, Pak, bawa laptop, mau bikin surat penting di rumah kita, rasanya kalau saya usir itu, Pak. Ya, apa-apaan lu mau bikin rumah saya? Nah, sebagai keluarga dengan ini katanya ini pacaran, tentu kakek ini bicara. Emang waktu dia datang itu Bapak udah tahu dia pacaran sama Rara? Nah, saya dapat informasi dari istri saya. Anak itu ngomong kepada neneknya ini, istri saya. Lebih aneh lagi Pak, calon mantu datang bawa laptop. Belum ada calon mantu. Ya artinya dia mau pacaran sama cucu kita, bawa laptop, mau bikin surat yang berhubungan dengan instansi kita. Ya. Dia di bawah kita kan? Ya. Kedudukannya. Ya. Kurang ajar banget ya nggak buat. Ya oke. Memang saya curiga di situ, sehingga saya hanya dialognya itu hanya mengatakan, kalau saudara menjawab, jawab amar isi